Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Al.Andawi Andi. Konten seputar makalah, skripsi, tesis, dan disertasi, terutama makalah skripsi dan tesis, dan segala kajian tentang seputar akademis. Baik, saat ini kita bersama bimbingan tesis program studi Magister Ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Usul dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yaitu Khairus Saleh. Kita akan membahas tentang tesis yang berjudul Pembentukan Akhlak Mulia dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 menurut tafsir Al-Azhar di Hamka. Sebelumnya Ustaz mau nanya sama Saleh ini, apa yang menjadi latar belakang masalah munculnya judul ini sebagai penelitian tesis Saleh? Latar belakangnya Ustaz untuk meneliti. Artinya gini, kamu tertarik nggak menghadirkan judul ini, masalahnya apa? Masalahnya untuk mengungkap makna-makna yang ada di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 tentang pembentukan akhlak. Oke, itu yang mau diangkat ya. Ada satu hal yang harus saya ketahui, bahwa perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi itu ada dua hal. Yang pertama adalah skripsi itu volume pertanyaannya berbentuk apa, tesis itu volume pertanyaannya berbentuk bagaimana, sedangkan disertasi itu volume pertanyaannya berbentuk mengapa. Yang kedua, bahasanya yang lain adalah skripsi itu normatif. Apa yang ada dia dapati dari referensi yang dia punya, itu dia tampilkan seperti itu yang dia dapat. Paling-paling adalah bagi beberapa peneliti skripsi yang mempunyai talenta dalam meneliti, di akhir bab 4-nya ia masukkan analisa di sana. Nah, itu pun nggak perlu banyak-banyak, karena nanti itu muatan dikupas di dalam tesis yang dia memiliki meta. Jadi artinya bagaimana? Begini contohnya. Ketika dalam skripsi itu memperoleh kupasan tentang inilah hukumnya, maka itu aja yang disampaikan. Makanya di skrip dipindahkan tulisan itu ke lembaran yang lain, lembaran yang baru. Dipindah dari lembaran lama ke lembaran yang baru, dan itu membuat dia paham dan mengerti. Namun ketika dia berpindah kepada kajian tesis, dia akan melihat ada apa ini, kok bisa hukum ini muncul. Nah, di sini dalam penelitian kualitatif perpustakaan maupun kualitatif lapangan, dia mencari di balik itu apa, di balik teori itu ada apa. Kenapa hukum ini diwajibkan? Maka diulaslah dengan kajian bagaimana hukum ini muncul, bagaimana hukum ini timbul, bagaimana hukum ini datang. Maka di situ dibutuhkanlah muatan analisa di kalangan peneliti di magister tesis itu sendiri. Makanya 60% itu pemilik wewenang penelitian itu adalah peneliti Khairus Saleh. 40% adalah ustadz sebagai pembimbing. Jadi 60% inilah yang sebenarnya nanti ustadz melihat. Maka kita bisa tanya, yang melatar belakangi hadirnya judul di atas itu apa? Misalnya melihat pertama banyak
ayat atau surat yang mengupas tentang akhlak mulia, tapi ada satu surat dan satu ayat yang menarik buat saya untuk angkat ke permukaan. Sehingga akhirnya ayat yang kamu angkat ini berupa Al-Ahqaf ayat 15. Itu ada hal yang menarik yang di dalam tafsiran itu. Satu, ya, hal yang menarik tadi dari surat-surat yang lain. Surat yang lain dan ayat yang lain. Satu. Sehingga kita tesakan dia antara satu surat dengan ayat ini dengan satu surat dengan ayat yang lainnya. Misalnya kamu pegang Al-Ahqaf ayat 15, kamu lihat dalam surat yang lainnya dan ayat yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika melihat para mufassir dalam mengulas tentang akhlak itu dalam surat yang lain dan ayat yang lain, ini juga ternyata ada kajian tafsir yang dibangun oleh Al-Azhar dengan surat yang Al-Ahqaf ayat 15. Ini yang terjadi muncul di balik itu. Ada apa ini? Ternyata mempunyai sinkron, tesa di situ. Ya kan, ditesiskan dia, dibandingkan dia, kemudian dijumpai dia di balik itu. Itulah yang menjadi analisa kamu, Saleh. Dan nanti akhirnya analisa kamu nanti itu berkembang dengan kupasan yang lain, tapi nggak menjadi acuan judul. Contoh, pendidikan kemarin, karena Saleh mungkin basically-nya ada dari tarbiyah. Kenapa? Fokus utama Saleh adalah di tafsir Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 ala Buya Hamka dengan tafsir Al-Azharnya. Yang dilihat ini muatannya sangat berisi, karena setelah diperbandingkan dengan teori yang lain, dengan Quran surat yang lain dan ayat yang lain. Nah, inilah yang kamu menganalisakan bahwa bisa untuk dikembangkan, terutama di dalam dunia pendidikan yang akan kamu geluti. Tapi bukan itu yang jadi patokan kupasannya. Kupasan kamu adalah bagaimana pembentukan akhlak di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Itu yang bagian pertama. Yang bagian kedua, yang bagian pertama tadi ada dua ya, ada A yang tadi tentang surat dan ayatnya. Yang kedua adalah tafsir mufassirnya. Nah, yang bagian kedua adalah di situ Saleh bukan hanya memaparkan apa yang disampaikan oleh Buya Hamka dalam Al-Azhar. Saleh seakan-akan menjumpai sampai bagaimana kisah Buya Hamka Al-Azhar tadi, mengangkat itu dalam tafsiran dia. Makanya Ustaz kembalikan ketika mengupas di dalam bab 3, siapa Al-Azhar, siapa penulis Al-Azhar, dan bagaimana kondisi sosialnya. Kondisi sosial dalam arti bagaimana kehidupan masyarakat di lingkungan Buya Hamka, sehingga dia terinspirasi membangun sebuah tafsir yang bernama Al-Azhar dan nanti connect dengan surah Al-Ahqaf ayat 15. Setelah kamu menganalisa, kalau dilihat teksnya saja itu namanya tesis rasa skripsi. Itu yang adik-adik bertanya di S1, mana buku yang kami jumpa Ustaz? Makanya penonton dan pemirsa, dalam hal ini yang harus kita gambari dalam kajian tesis, yang harus jadi barometer di situ adalah kupasan kajian tesis itu meta di balik itu. Dan di balik itulah dalam sisi kualitatif membangun sebuah pemikiran yang dalam dengan analisa yang dibangun oleh peneliti sendiri dan disandarkan dengan teori dan penafsiran yang dibangun oleh Quran, surat, dan ayat serta tafsiran dari tokoh yang dia jadikan sebagai tokoh di tesisnya sendiri. Paham? Saya paham ya. Jadi ini judulnya apa? Pembentukan akhlak mulia ya dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 menurut bisa juga nanti dibuka kurung studi analisis, tutup kurung. Bisa juga dipakai punya Ustaz Mardian analisis pemikiran pembentukan akhlak mulia dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, analisis penafsiran Hamka terhadap tafsir Al-Azhar. Kalau ini memang mengarah kepada
Buya Hamka sendiri bagaimana menganalisa. Permasalahannya khawatirnya nanti kamu tidak dapat untuk kamu menganalisa sendiri. Tapi lebih nyamannya adalah tadi Ustaz bilangkan adalah pembentukan akhlak mulia dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini sebenarnya lebih enak tadi ke disertasi ini yang dari Ustaz Mardian. Kenapa? Dia masuk kepada level mengapa. Kalau tesis tadi bagaimana, kalau disertasi mengapa, dia lebih dalam lagi. Kenapa? Mengapa Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya membahas tentang pembentukan akhlak. Nah, walaupun nanti endingnya sama seperti Ustaz sampaikan di bab 3, di situ digambarkan bagaimana tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar Buya Hamka dengan kondisi sosial, itu yang digambarkan. Mulai dari sejarah lahirnya Buya Hamka, ya kan? Pendidikannya, gurunya, karyanya, kondisi sosialnya, kondisi politiknya. Sosial, politik, ekonomi itu tidak lepas dari kupasan yang akan mengarah kepada sebuah sifat karakter yang disebut akhlakul karimah. Kalau dia bagus menyikapi kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Kalau tidak, dia akan mengarah kepada akhlak yang kebalikannya, akhlakul madmumah, ya. Jadi intinya kita ambil pembentukan akhlak mulia dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 menurut tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Jadi paham ya? Baik, kita lanjut ya. Ini kalau dipahami secara fokus, kita jumpa dalam melakukan penelitian. Permasalahannya, kelemahan kita adalah di saat kita tidak yakin dengan apa yang kita teliti. Satu. Yang kedua adalah permasalahannya ketika kita ragu kita punya ini bagus atau tidak. Dua. Tidak masalah. Yang penting jalan saja dulu. Saya mendengar kemarin dalam penjelasan yang dibangun oleh Profesor Dr. Irwan Abdullah bahwa biasakanlah kita dalam melakukan tulisan itu dengan membuat setiap hari satu paragraf. Ini kan teks ini. Kalau dipahami secara bahasa ini, apa hubungannya sama Ustadz yang menjelaskan sama Saleh tentang fokus tadi, tentang kelemahan tadi. Tapi Ustadz mencoba menganalisa di mana arah masuk Profesor Dr. Irwan Abdullah tadi. Profesor Dr. Irwan Abdullah menjelaskan kepada kita, biasakan jadikan menulis itu tradisi. Masalah benar atau salahnya itu nomor 10. Sama seperti gimana waktu dalam pesantren Husnah, kita tuh diajarkan untuk belajar komunikasi dulu. Mustofawiyah itu diajarkan langsung dengan nahunya. Akhirnya ragu untuk ngomong, sedangkan gontor dan cabangnya itu diajarkan untuk komunikasi dulu. Nahunya nyusul. Tapi tidak menjadi patokan Mustofawiyah tertinggal, enggak. Ternyata memang Mustofawiyah yang paling banyak Timur Tengah. Kenapa? Ada kemauan. Di mana ada kemauan, situ ada jalan. Nah, balik lagi kaji tadi dari Prof. Dr. Irwan Abdullah bahwa beliau menyatakan yang harus dihadirkan dalam diri kita tradisi menulis. Walaupun satu hari satu paragraf. Satu paragraf loh, kurang lebih berapa itu? 6 sampai 7 baris. Apa maksudnya? Hilangkan keraguan kita, yakinlah kita bahwa tulisan kita ini mampu untuk kita bawa ke depan. Makanya pertama tadi keyakinan, hilangkan keraguan. Yang kedua, jangan takut kita punya nggak bagus atau nggak diterima. Setelah kita melakukan tadi penulisan, kita periksa lagi sembari menyocokkan dengan apa yang telah dibimbing oleh pembimbing. Memang Saleh mempunyai wewenang domain 60% dalam penelitian tesis. 40% Ustadz mengarahkan. Tapi 40% ini menjadi kata kunci untuk Saleh
menghidupkan 60% saleh. Yang menjadi kelemahan saleh adalah ketika saleh memaksa apa yang saleh mau lepas jalur dari apa yang Ustaz arahkan. Itu permasalahannya. Yang dimaksud 60% ini silakan kita berargumentasi, silakan kita untuk membawanya ke permukaan, tapi setelah kita tahu dapat masukan dari pembimbing. Itu dia. Misalnya Saleh tadi sebelumnya memaksakan bagaimana ini betul-betul berkontribusi dalam pendidikan Al-Quran, sehingga akhirnya menunjukkan pendidikan Al-Quran dalam judul. Satu, Ustadz tahu, maaf. Yang kedua, dia menunjukkan bahwa linear. Saleh dari tarbiyah. Jadi tesisnya tadi ada pendidikan di situ. Karena di bawahnya ada tafsir. Tidak bisa. Biarlah tadi Saleh di dalam program Magister Ilmu Al-Quran Tafsir, namun nanti di dalamnya, dalam analisa, Saleh bisa beranalisis itu. Menyatakan bahwa akhlak ini sangat domain pembentukannya yang dibangun oleh yang dibangun oleh Abu Yamka Al-Azhar di dalam tafsir Al-Azhar, ternyata sangat memiliki wilayah yang besar untuk mempengaruhi lancarnya perjalanan dunia pendidikan. Nggak jadi mana Saleh? Raudatul Hasanah, Masya Allah Le. Jadi inilah dia yang penempatannya ya. Ini penempatan pasang kajiannya, dan Ustaz tahu di mana takharud min gontor, ya kan? Min rodo katolika. Ya itu biasa itu. Biasa. Makanya ketika kita masuk di dalam perkuliahan, ada kata Allah tuh udkhulu fi silmi apa? Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Kalau Saleh nggak masuk dalam menyeluruh, Saleh berada di wilayah pesantren Raudhah, hingga akhirnya Saleh nanti lupa kalau Saleh jadi mahasiswa. Lahiriah Saleh duduk sebagai mahasiswa, tapi mindset Saleh masih bertahan sebagai ustadz di Raudatul Hasanah. Paham maksud ustadz? Itu Saleh. Padahal kalau kita konsen saja, fokus saja, bisa jumpa dan cepat selesai kita dalam menyelesaikan tesis ini. Gitu ya Le? Baik. Jadi itu dia kupasan kajiannya. Yang jelas isi judul kita ini adalah pembentukan akhlakul karimah ya, atau akhlak yang mulia dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 menurut tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Ya, menurut tafsir Al-Azhar. Ya, itu udah paham loh orang itu Buya Hamka. Kenapa ini Ustaz pertahankan? Kenapa Ustaz pertahankan? Agar analisa Saleh masuk di dalam. Sebenarnya punya Ustaz Mardian ini bagus juga kalau kita bisa mengolahnya. Ustaz khawatir nanti Saleh malah fokus kepada Buya Hamka. Menarik memang, tapi ini bisa judulnya ke disertasi malahan. Kenapa? Dia mengapa di situ? Bagaimana Buya Hamka menghadirkan penafsiran tentang akhlakul karimah lebih dalam lagi? Kenapa? Di sini analisa penafsiran Hamka terhadap tafsir Al-Azhar. Al-Azhar itu kan punya Buya Hamka sendiri. Tapi sah-sah saja ketika kita naikkan ke permukaan di saat wilayah disertasi. Dia lebih dalam lagi. Ini kita cukup membedakan siklusnya dari skripsi, menempatkan kepada tesis, memasukkan kamu punya pemikiran dalam wadah analisa yang akhirnya nanti kamu akan sejajarkan bahwasanya dia berfungsi untuk ditempatkan di dalam dunia pendidikan. Tapi bukan harus judulnya pendidikan. Paham Saleh? Udah bisa duduk? Udah bisa duduk ya? Oke, untuk mengakhiri dalam video kali ini, yang harus kita kembalikan yang pertama adalah Saleh harus bisa mendudukkan judulnya ini adalah dengan kondisi pembentukan akhlak yang selama ini masih belum terbangun. Assalamualaikum.
nanti telepon lagi 15 menit lagi ya, atau 10 menit lagi ya, Ustaz lagi bimbing. Nah, jadi dalam hal ini yang dikedepankan bahwa Saleh harus bisa mendudukkan apa sebab musabab hadirnya judul ini yang berisi pembentukan akhlakul karimah, akhlak mulia dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Pasti tentunya akan dilihat ayatnya apa isinya, ya kan? Kemudian bagaimana tafsirnya. Tapi jangan dikemukakan dulu di bab 1, batal nanti tesis kita. Jadi berupa pertanyaan lah, tapi bisa aja dipinjam dengan mufasir yang lain. Mufasir yang lain dengan surat yang sama, ayat yang sama, tapi bukan dengan gaya tafsirnya Al-Azhar. Itu dia ya. Yang kedua, masuk tadi masalah bagaimana kondisi akhlak di dunia pendidikan dan di dunia masyarakat sosial. Jadi jangan pendidikan aja, intinya nanti masuk pada wadah sosial, masuknya pada dunia sosial. Nah, inilah kupasan kajiannya. Maka di dalam hal ini penempatan kupasan kajinya dalam pembentukan masalah yang akan memicu kepada hadirnya sebuah judul. Baru nanti dibangun teori. Sudah dibangun teori nanti baru mengarah kepada inilah yang ingin saya bangun, yaitu pembentukan akhlak mulia ya dalam Quran Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf ayat 15 menurut tafsir Al-Azhar. Dah, gitu aja. Masalah tentang itu udah nggak mungkin orang bilang Al-Azhar itu Ibnu Katsir. Dah. Maka masuk nanti yang kedua tentang landasan teorinya, udah paham itu. Maksudnya itu yang keempat, terutama bab 4 ini yang harus kamu bangun adalah bagaimana teks Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 berbunyi dan tafsiran dari Buya Hamka. Nah, kemudian apa-apa saja dia membahasnya, inilah yang kita analisa. Ya, ini kita analisa. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Itu disinkronkan nanti dengan apa yang ada ya. Baik, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa lagi di channel Al-Andawi Andi di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.